Siapa yang berani melawan Megawati coba? PDIP. Nggak ada. Mau gimana pun juga dia dewa betul di situ. Nggak bisa dibantah. Lalu apa Pak istilahnya pakai demokrasi? Itu kan feodal itu. Demokrat, SBY, siapa yang nggak apa ini melawan SBY? Tetap aja dia keluarganya. Sekarang dikasih ke anaknya. Ya. Dan semuanya juga begitu partai-partai lain dilihatlah. Ada feodalismenya lah. Kelompok elitnya yang menguasai. Maka dalam perspektif ini, konteks kita politik sekaligus hukum itu tetap dalam kepentingan oligarki, yaitu Jokowi dan keluarganya dan seterusnya yang connecting dengannya. Kan udah jadi mahkamah keluarga ini. Nah, jadi eksekusinya tadi Mursalin nanya, kita sepakat nggak yang ngerti persoalan ini? Bagaimana bisa dudukin Mahkamah Konstitusi? Siapa yang punya masa klaimnya, ayo kita kurun, kapan? Jadi gitu, praktis aja. Kita mau pakai bertubi-tubi ngomong ilmiah, nggak didengar. Karena mereka udah sumum bukmun umyum fahum layar jiun mereka itu. Itu kan ada di Al-Quran tuh surat ke-46 ayat 15. Batasan orang dewasa itu dan Nabi diangkat jadi Rasul kan 40 tahun. Jadi itu udah benar. Kenapa itu dirubah-rubah karena anaknya Jokowi pengen jadi wapres? Bagaimana sih kita ini kok Quran gak diperhatiin? Ini secara ideologis ajaran Islam harusnya tersinggung tuh para kiai dan minimal wapres kita yang kiai haji itu tersinggung nilai-nilai dipermainkan begini. Tapi kan gimana mau tersinggung orang udah mahkamah kalkulatornya dikuasai mereka. Tidak bermaksud provokasi, kalau mau kita action ya action gitu loh. Kita cuma, jangan kita ini onani intelektual aja, enak aja kita sendiri ngeloco aja kita. Ya, intelektual. Udah apa di medsos terus setelah itu selesai. Jadi ada dua hal aja saya ingin sampaikan karena background semua kita rata-rata sudah mengerti lah. Nah, yang pertama, Mahkamah Konstitusi bisa berubah banyak isu. Dalam waktu kemarin membahas masalah buruh jadi mahkamah kalkulator misalnya. Sekarang membahas keluarga Jokowi jadi mahkamah keluarga ini. Yaitu mempersoalkan untuk bisa Gibran jadi wapres yang dipenuhinya harus karena umurnya belum 40 menjadi 35 jadi diturunin jadi 35. Nah, akar masalah konsep feodalisme yang masih kuat di Indonesia ini. Apakah karena kita pernah dijajah Belanda begitu lama, tapi nilai-nilai feodalisme itu membekas sampai hari ini, bahkan di dunia partai politik. Siapa yang berani melawan Megawati coba? PDIP.
Nggak ada. Mau gimana pun juga dia dewa betul di situ. Nggak bisa dibantah. Lalu apa Pak istilahnya pakai demokrasi? Itu kan feodal itu. Demokrat, SBY, siapa yang nggak apa ini melawan SBY? Tetap aja dia keluarganya. Sekarang dikasih ke anaknya. Ya. Dan semuanya juga begitu partai-partai lain dilihatlah. Ada feodalismenya lah. Kelompok elitnya yang menguasai. Nah, feodalisme dalam kelompok elit itulah menurun menjadi guritanya itu yang disebut dengan oligarki. Tergantung oligarki di bidang apa, ekonomi, politik, hukum. Ya. Ya. Maka dalam perspektif ini, konteks kita politik sekaligus hukum itu tetap dalam kepentingan oligarki, yaitu Jokowi dan keluarganya, dan seterusnya yang connecting dengannya. Nah, oleh karena itu, apapun alasan kita yang sudah sangat cermat dari Pak Anton, tadi dari Dinda Ahmad Yani, bahwa MK tidak bisa buat norma, tapi dia buat juga norma, dan tidak cuma sekali ini. Ya, normanya itu. Kemarin sudah Omnibus Law, coba. Udah jelas-jelas dia merekomendasikan kepada Presiden Jokowi supaya direvisi, diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Tapi kemudian Jokowi mengeluarkan Perpu, dia diam saja. Dia tidak berani berbuat apa-apa. Jadi mental itu mental yang sangat rendah dalam arti terhina gitu loh. Jadi kalau kita menganut trias politika yang ada yudikatif, MK itu kan yudikatif, ternyata sangat subordinat di bawah eksekutif gitu loh. Jadi itu representasi dari feodalisme, menimbulkan oligarki, dan dari oligarki itu menimbulkan transaksional gitu loh. Makanya sekarang semuanya serba transaksional. Wanipiro atau maunya berapa. Nah, jadi dalam perspektif ini hitung-hitungannya juga saya ingat juga waktu itu saya lawyernya Prabowo lawan MK, kita lihat dengar satu apa hakim itu dapat 250 miliar gitu. Itu sedikit, 9 orang berapa, cuma dua berbangsa, bernegara, tetapi posisi kita tidak seperti pasal 27 ayat 1 yang berkait dengan negara. Itu waktu saya 2014, saya lawyernya Prabowo menggugat ke MK. Padahal bukti dan saksi-saksi kita udah kumpulin dan banyak sekali yang harus ditampilkan. Tapi dengan mudah alasannya MK nggak cukup waktu coba. Dan kita tahu di belakangnya ada dalil sampai 250 miliar per satu hakim. Nah, itu perlu di cross check, kalau nggak percaya, kalau dibuktikan dong. Ya, apakah benar informasi ini? Ya. Jadi 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 dalam konteks ini benar pun kita secara intelektual dan lain sebagainya karena konsep feodal masih berlaku, nanti hari Senin diduga putusannya tetap belain Jokowi gitu loh. Kan udah jadi mahkamah keluarga ini. Nah, jadi eksekusinya tadi Mursalin nanya, kita sepakat nggak yang ngerti persoalan ini? Bagaimana bisa dudukin Mahkamah Konstitusi? Siapa yang punya masa klaimnya? Ayo kita kurun. Kapan? Jadi gitu, praktis aja. Kita mau pakai bertubi-tubi ngomong ilmiah, nggak didengar. Karena mereka udah sumum bukmun umyum fahum layar jiun mereka itu. Yang kedua, tentang umur 40 tahun, itu kan ada di Al-Quran tuh, surat ke-46 ayat 15. Batasan orang dewasa itu dan Nabi diangkat jadi Rasul kan 40 tahun. Jadi itu udah benar. Kenapa itu dirubah-rubah karena anaknya Jokowi pengen jadi wapres? Bagaimana sih kita ini, kok Quran nggak diperhatiin? Surat ke-46 ayat 15, boleh dikutip tuh. Mursalin jago baca Quran tuh. Jadi oleh karena itu, ini secara ideologis ajaran Islam harusnya tersinggung tuh para kiai, dan minimal wapres kita yang kiai haji itu tersinggung nilai-nilai dipermainkan begini. Tapi kan gimana mau tersinggung, orang udah mahkamah kalkulatornya dikuasai mereka.
mahkamah keluarga juga sekarang. Nah, oleh karena itulah tidak bermaksud provokasi. Kalau mau kita action ya action gitu loh. Kita cuma jangan kita ini onani intelektual aja, enak aja kita sendiri ngeloco aja kita. Ya, intelektual. Udah apa di medsos terus setelah itu selesai. Saya kira itu aja lah, nggak usah panjang-panjang. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.